Tidak berlebihan rasanya kalau kita dengan bangga bilang Indonesia adalah negara yang cinta dan suka banget sama yang namanya sepak bola. Dan kecintaan publik tanah air terutama untuk timnas semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Yap, besarnya rasa cinta kepada sepak bola secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat, termasuk dengan para pemain diaspora yang ibarat kata baru sebentar jadi WNI udah langsung jatuh hati. Nah, dalam fase transisi pergantian pelatih yang ada, pastinya akan ada banyak hal yang berubah dan semua juga mengerti jika kekuatan timnas Indonesia masih akan terus bertambah, entah itu melalui program naturalisasi atau memanfaatkan bibit-bibit muda, khususnya dari timnas U20 atau mungkin U17. Soal sepak bola, mungkin semua sepakat kalau Indonesia adalah salah satu negara yang fanatismenya luar biasa. Yang mana itu bertambah ketika sekarang ini, prestasi timnas Indonesia pelan-pelan udah mulai menunjukkan progres maksimal. Dan fakta juga membuktikan jika supporter Indonesia itu ramah banget, gak percaya. Tanya deh supporter Australia, Jepang, sama Arab. 3 tim besar Asia yang udah merasakan sendiri hangatnya sambutan publik tanah air. Yap, kehangatan dan keramahan pada akhirnya hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia dianggap sangat spesial. Terlebih, supporter timnas Indonesia juga dianggap sangat loyal. Dan itulah yang benar-benar dianggap legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, sangat spesial. Ya, bagi Honda adalah sebuah hal yang indah melihat loyalitas supporter yang tetap berdiri tegak sampai akhir meskipun timnya menderita kekalahan. Dan Honda benar-benar berharap ke depannya sepak bola Indonesia bisa benar-benar jadi lebih maju karena pada dasarnya progres itu nyata adanya. Saya pikir Indonesia punya potensi besar soal sepak bola. Antusiasme masyarakat terhadap olahraga ini benar-benar luar biasa. Namun, semua yang bercita-cita menjadi pemain harus memiliki impian. Lalu mereka harus berusaha untuk mewujudkan impian tersebut. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah soal mengejar impian dan bagaimana untuk mewujudkannya. Ucap Honda dikutip dari Football Channel. Yap, di luar itu semua, tentu saja untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, salah satu hal yang perlu disiapkan adalah komposisi kedalaman skuad yang balance. Dan berkaca dari skuad yang sekarang, jujur aja rasanya masih ada beberapa lini yang masih harus diperkuat, seperti lini tengah dan juga penyerang. Memang kabarnya untuk posisi lini tengah kita akan kedatangan Jero Riedewald. Tapi perlu diingat, Tom Haye ini udah mau 30 tahun, sehingga perlu juga penerus yang secara kualitas minimal mendekati dirinya. Dan sejatinya peran Tom di masa depan bisa dijalankan Ivar Jenner yang sekarang masih dalam tahap berkembang. Tapi apakah itu cukup? Terlebih Ivar pun juga butuh tandem seorang pemain yang bisa menjalankan peran ideal di lini tengah. Jero ini bagus tapi rentan cedera. Lalu Nathan Chuaon, jujur Mimin sendiri gak yakin dia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, mengingat secara natural ia adalah fullback, dan itu udah berulang kali terjadi. Memang di Piala Asia U23 Nathan bermain sangat baik sebagai gelandang, tapi di level senior dirasa masih kurang dan masih banyak hal yang harus dikembangkan. Dan itu benar-benar bisa dilakukan ketika ia mendapatkan menit bermain yang cukup di tim. Masalahnya kan enggak. Nah, dari semua opsi nggak sedikit yang mengusulkan nama Welber Jardim, pemain 17 tahun yang kini bermain di tim junior Sao Paulo, Brasil. Yap, Welber secara bakat ia memang terbukti sangat potensial. Gak cuma mahir sebagai fullback, ia juga tampak terampil ketika bermain sebagai gelandang. Nah, jika Welber bisa konsisten menjaga formnya, maka bukan tidak mungkin seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Welber mungkin akan dibawa Coach Patrick untuk menjadi salah satu bagian tim. Dan di masa depan, Welber mungkin adalah tandem yang sempurna untuk seorang Ivar Jenner. Tapi ya kembali lagi, sabar. Semuanya butuh proses, kan gitu.
Di sisi lain, kita semua tahu kalau PSSI juga sedang mengupayakan seorang Mitchell Baker. Tentu nama yang satu ini bukan pemain sembarangan. Untuk saat ini, ia tercatat sebagai pemain andalan di klub Ligue 1 Prancis, Lille. Nah, dari CV-nya, ini pemain pernah main di tim-tim ternama seperti Bayer Leverkusen, Atalanta, PSG, serta Ajax. Dan ini pemain turut menjadi bagian ketika Atalanta menjadi juara Liga Eropa musim 2023-2024. Selain itu, ia juga pernah meraih beberapa trofi domestik bersama PSG. Intinya, ini pemain sangat-sangat top jika nantinya bisa bergabung ke timnas Indonesia. Meskipun begitu, Pak Erik menjelaskan kalau sejauh ini, proses yang paling dekat adalah Oli Romini serta Jairo. Untuk masalah Baker, berkas-berkasnya masih dipelajari lebih lanjut. Kalau ditanya mau, ya udah pasti PSSI mau banget kan gitu. Oleh insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jairo Rinwald. Kita juga sedang meng-approach Jairo Rinwald untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu duluan Maret kita lihat dulu gitu. Tapi kalau Baker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Gitu. Baker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. Sementara itu, mendengar kabar ini, pasti banyak yang berpikir apakah Kelvin Verdong akan tergusur. Mengingat Mitchell Baker juga merupakan seorang bek kiri. Nah, sejatinya Kelvin sendiri bukan tipe orang yang minderan atau nggak takut bersaing. Sebab semakin oke saingannya, maka dia pun juga makin terpacu. Dan situasi ini pernah kok dihadapi oleh Kelvin di level klub ketika dalam beberapa pertandingan ia ditaruh di bench dan posisinya diambil oleh Thomas Owejan. Namun ketika itu Kelvin nggak banyak ini itu, pokoknya diam dan buktikan. Karena menurutnya, ia hanya perlu melakukan yang terbaik, maka setelah itu pelatih yang akan menentukan. Dan terbukti, kini Kelvin kembali mengambil alih posisi inti di NEC Nijmegen. Dia pemain bagus, tapi kami di sini bukan hanya untuk saling memuji. Saya harus membawa agresi itu ke setiap pertandingan, bahwa saya datang ke duel, terkadang mendorong seseorang atau agar pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi. Tegas Kelvin, dikutip dari Forza NEC. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita harus tetap menjaga situasi tetap positif. Minimal jika belum menumbuhkan kepedulian pada sepak bola Indonesia secara keseluruhan, setidaknya gairah menonton timnas itu meletus lagi setelah sekian lama. Terutama saat kita mengalami fase gelap yang menyedihkan itu, walah publik benar-benar malas sumpah. Jangankan nonton, bahasa aja ogah gitu kasarannya. Untuk itu, yuk sama-sama jaga timnas kita biar kedepannya makin gayeng, kan gitu. Dan perihal soal tambahan kekuatan, Mimin percaya pasti PSSI serta jajaran pelatih akan melakukan yang terbaik, tanpa melupakan soal perbaikan liga serta pembinaan. Nah, soal Mitchell Baker gimana? Ya udah, pada akhirnya semua kembali ke keputusan pelatih. Tapi melihat kemampuan Baker yang juga sangat oke sebagai winger ataupun midfielder, bukan tak mungkin ia akan memainkan peran tersebut. Dan posisi bek kiri tetap akan diisi Kelvin Verdong, yang memang penampilannya di timnas nyaris nggak pernah mengecewakan. Intinya, dah percaya aja kepada Pak Erik ataupun jajaran pelatih. Pasti semua keputusan yang diambil demi kemajuan timnas. Maka dari itu, kita tinggal dukung dan doakan saja. Kritik apa yang perlu dikritik tapi tidak menghujat, dan puji apa yang perlu dipuji tapi nggak alay. Kan gitu, oke? Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.